Anda bertanya, mengapa praktik hukum Islam di Indonesia bisa berbeda dengan di Timur Tengah, tetapi tetap dianggap sah secara syar'i? Jawabannya terletak pada konsep al-urf, yaitu ada kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. Kegiatan belajar 8 ini akan mengajak Anda memahami bagaimana al-urf diakui sebagai sumber hukum Islam, bagaimana syarat-syarat penerimaannya, serta bagaimana perannya dalam membangun hukum Islam yang adaptif, kontekstual, dan humanis. Al-urf secara terminologis adalah kebiasaan yang dikenal, diterima, dan dipraktikkan secara terus-menerus oleh masyarakat hingga menjadi norma umum. Pengakuan terhadap al-urf menunjukkan bahwa hukum Islam tidak terlepas dari realitas sosial. Hal ini ditegaskan dalam kaidah fiqhiyah yang masyhur, al-adah muakamah, yang berarti ada kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum. Dengan demikian, syariat berinteraksi secara dialektis dengan budaya, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Dalam ushul fikih, al-urf dibedakan menjadi dua bentuk, urf kauli, kebiasaan dalam penggunaan istilah atau bahasa, dan urf fi'li, kebiasaan dalam perbuatan. Dari segi validitas hukumnya, al-urf terbagi menjadi urf syahih dan urf fasid. Urf syahih adalah adat yang tidak bertentangan dengan naskati dan tidak menimbulkan mafsadat. Sebaliknya, urf fasid adalah kebiasaan yang merusak nilai syariah dan wajib ditolak. Penerimaan al-urf berakar pada prinsip istislah dan tujuan syariah untuk menghilangkan kesulitan, rafu el-haraj. Dalam banyak urusan muamalah, syariah hanya memberikan kerangka umum, sementara detail teknis diserahkan pada praktik terbaik masyarakat. Akal kolektif masyarakat yang sehat diakui memiliki otoritas terbatas dalam mengatur urusan duniawi mereka, selama selaras dengan maqasid al-syariah. Agar suatu adat dapat dijadikan dasar hukum, para ulama menetapkan syarat yang ketat. Pertama, adat tersebut harus galib dan mutarid, yakni dominan dan terus-menerus dipraktikkan. Kedua, adat tersebut harus ada saat peristiwa hukum terjadi. Ketiga, adat tidak boleh bertentangan dengan kesepakatan tertulis para pihak. Keempat, dan yang paling fundamental, adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Dalam hukum keluarga Islam, peran al-urf sangat signifikan. Besaran mahar, standar nafkah, dan adat perkawinan sering ditentukan oleh kebiasaan setempat, yang dikenal dengan konsep mahar al-mithal. Fleksibilitas ini sejalan dengan CPL 01, yaitu integrasi kearifan lokal dalam pembangunan hukum keluarga yang berkeadilan dan kontekstual. Tantangan modern melahirkan bentuk baru, urf tijari dan urf digital, seperti transaksi elektronik dan smart contract. Meskipun tidak dikenal dalam fiqh klasik, kebiasaan ini dapat dinilai sebagai urf syahih jika memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tidak menimbulkan gharar. Ushul fiqh memberi perangkat metodologis untuk menilai kebiasaan baru tanpa kehilangan ruh syariah. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa al-urf adalah instrumen penting dalam menjaga relevansi hukum Islam. Ia berfungsi menjembatani antara teks normatif dan realitas sosial, selama disaring oleh maqasid al-syariah. Dalam kerangka CPMK 4, al-urf memperkuat dimensi keadilan, maslahat, dan humanisme hukum Islam. Sebagai refleksi, pertimbangkan, bagaimana seharusnya kita menilai kebiasaan baru yang berkembang di masyarakat digital hari ini? Apakah ia dapat menjadi urf syahih, atau justru masuk kategori urf fasid? Kemampuan menjawab pertanyaan ini adalah kunci bagi lahirnya hukum Islam yang adaptif tanpa kehilangan integritas normatifnya. Pertimbangkanlah juga, di tengah derasnya arus digital saat ini, bagaimana kita membedakan antara kebiasaan baru yang membawa maslahat dengan tren yang justru merusak nilai syariah? Apakah sebuah transaksi digital yang instan selalu menjadi urf syahih, atau jangan-jangan mengandung unsur gharar baru yang harus kita waspadai?